Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Ketika Puji masih duduk di bangku sekolah, Lekusno telah lebih dahulu merantau ke kota. Tujuan awalnya adalah Jakarta, tempat di mana ia memulai usaha warung pecel lele. Semua berjalan cukup lancar kala itu. Lekusno bahkan berhasil membuka 2 cabang warung di kota besar tersebut dan mempekerjakan cukup banyak karyawan. Mayoritas dari mereka berasal dari desa yang sama, sehingga Lekusno menyediakan tempat tinggal bagi para pekerjanya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Puji memutuskan untuk ikut ke Jakarta dan bekerja bersama Lekusno. Ia tinggal bersama para karyawan lainnya di bagian belakang rumah milik Lekusno. Sosok Lekusno sendiri dikenal cukup rapi dan memperhatikan penampilan. Gaya berpakaiannya selalu tertata, apakah itu mengenakan kaos atau kemeja, pasti dimasukkan ke dalam celana dan dilengkapi dengan ikat pinggang. Sepatu menjadi alas kaki pilihannya sehari-hari. Puji mengetahui bahwa sejak dulu pun Lekusno memang selalu tampil necis, meskipun di masa mudanya sempat mengalami masa-masa sulit secara finansial. Pada malam minggu, penampilannya tetap mencerminkan seseorang yang terlihat berada, meskipun kenyataannya tidak demikian. Namun, seiring waktu, Puji mulai mengetahui sisi lain dari Lekusno. Ia menyadari bahwa pria itu memiliki tabiat buruk yang selama ini tertutupi penampilan luarnya. Dalam pandangan Puji, Lekusno adalah pria yang cabul. Pernah suatu waktu, ia mengalami sendiri perlakuan tak senonoh dari Lekusno, yang membuatnya langsung pulang ke desa dan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Lekusno akhirnya menyusul ke desa dan menyampaikan permintaan maaf. Meskipun ayah Puji sempat naik pitam, namun permintaan maaf itu diterima, dan Puji pun kembali bekerja bersamanya. Sejak kejadian itu, Lekusno tak lagi berani berlaku kurang ajar kepada Puji. Namun, kebiasaan buruk Lekusno tampaknya tidak sepenuhnya hilang. Padahal, ia sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak, namun tetap saja masih sering menggoda para karyawati. Tak jarang ia menyentuh bagian tubuh mereka secara sembunyi-sembunyi. Hingga pada suatu malam, Lekusno masuk ke salah satu kamar karyawan perempuan yang dihuni oleh 3 orang, dan mengajak salah satu dari mereka ke gudang. Karyawati itu bernama Susi. Belakangan diketahui bahwa Susi telah lebih dulu berada di bawah pengaruh semacam gendam, dan tidak diketahui sudah berapa kali Lekusno memperlakukan Susi seperti itu, hingga akhirnya gadis itu hamil. Ketika ditanya oleh istri Lekusno mengenai siapa ayah dari anak yang dikandungnya, Susi tidak mampu menjawab dengan jelas. Keadaannya seperti orang linglung selama berhari-hari, bahkan tidak mampu bekerja seperti biasa. Akhirnya, Lekusno memerintahkan istrinya untuk memulangkan Susi ke kampung halamannya. Ia diberi sejumlah uang sebagai pesangon, yang katanya untuk biaya persalinan. Istri Lekusno saat itu tidak mengetahui bahwa suaminya sendiri adalah pelaku di balik kehamilan Susi. Awalnya, tak ada satupun yang tahu tentang perbuatan bejat Lekusno. Namun, setelah Susi melahirkan, datanglah seorang pemuda baik hati yang dengan tulus menikahinya. Seiring berjalannya waktu, Susi mulai pulih dari pengaruh yang sebelumnya menguasainya. Ia mulai sadar dan mengungkapkan semuanya kepada suami serta keluarganya. Ia mengaku bahwa yang selama ini menidurinya adalah Lekusno. Pengakuan itu sempat tidak dipercaya, termasuk oleh orang tuanya. Apalagi nama Lekusno cukup dikenal di desa sebagai seorang pengusaha sukses dari Jakarta. Kedekatan dan rasa segan terhadap Lekusno membuat keluarganya ragu untuk menindaklanjuti pengakuan Susi. Namun, sang suami tak tinggal diam. Ia kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Sayangnya, laporan tersebut seolah tidak digubris. Tidak adanya bukti kuat serta keterbatasan ekonomi membuat proses hukum tidak berjalan. Akhirnya, suami Susi bersama 3 orang temannya memutuskan untuk langsung mendatangi Lekusno di Jakarta. Masing-masing dari mereka membawa senjata. Pada saat itu, kebetulan Puji sedang tidak berada di rumah.
Ia baru saja kembali dari warung ketika mendapati kediaman Lekusno sudah ramai dikerumuni orang. Dari situlah Puji mengetahui bahwa Lekusno telah diseret dan dibawa pulang ke desa untuk dimintai pertanggungjawaban. Di hadapan keluarga Susi dan para warga, Lekusno akhirnya mengakui perbuatannya. Ia menyampaikan bahwa semua terjadi karena kehilafannya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf, tidak hanya kepada Susi dan keluarganya, tetapi juga kepada warga desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Lekusno diarak keliling kampung dan dipermalukan. Keesokan harinya, istrinya datang ke desa untuk menjenguk. Saat itu, Lekusno sedang menginap di rumah orang tua Puji. Hari itu juga, ia dibawa kembali ke Jakarta oleh sang istri. Sejak kejadian itu, Puji memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengannya. Usaha warung pun mulai berantakan. Warung kerap tutup karena Lekusno sibuk dengan urusannya sendiri, dan dana untuk produksi pun tidak tersedia. Sekitar 2 minggu kemudian, Lekusno berpisah dari istri dan anak-anaknya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sementara itu, Puji mulai mencari pekerjaan di kota yang tak jauh dari desanya. Selama 2 tahun berikutnya, ia bekerja di sebuah toko bahan kue. Sampai pada suatu hari, ibunya memberi kabar bahwa Lekusno kini telah membuka warung makan baru di Surabaya. Ia memulai usahanya dari nol, dan kabarnya sedang membutuhkan banyak karyawan. Lekusno bahkan sempat menelepon Puji secara langsung, mengajaknya untuk datang ke Surabaya. Ia mengaku bahwa usaha barunya mulai ramai, bahkan ada seorang pengusaha Tionghoa yang berniat untuk menjadi pemodal bisnisnya. Lekusno yakin bahwa rumah makannya akan segera berkembang pesat. Mendengar hal itu, Puji berdiskusi terlebih dahulu dengan kedua orang tuanya. Sang ayah menyampaikan bahwa jika memang Lekusno telah berubah dan bertobat, maka tidak ada salahnya untuk mencoba kembali. Setelah mendapat restu, Puji pun berangkat ke Surabaya menggunakan bus. Setibanya di terminal, Lekusno telah menjemputnya menggunakan mobil pick-up miliknya. Dalam perjalanan, ia kembali menceritakan harapan besar tentang rumah makannya. Ia meyakinkan Puji bahwa usahanya tidak lama lagi akan menjadi besar, dan kerja keras mereka akan segera terbayar. Ketika sampai di lokasi, Puji melihat warung itu berada di pinggir jalan. Yang membuatnya terkejut adalah banyaknya mobil yang terparkir. Kebanyakan pelanggannya adalah orang-orang berada. Padahal, warung tersebut tampak seperti warung tenda biasa. Anehnya lagi, meskipun harga seporsi makanan cukup mahal untuk ukuran kota seperti Surabaya, tetap saja warung itu selalu ramai pembeli. Setelah tiba, Lekusno memanggil salah satu karyawannya yang dipanggil Bokir, dan memintanya untuk menyiapkan 1 porsi makanan untuk Puji, sekaligus mengajarinya cara kerja. Saat itu, Lekusno pun berpindah ke arah pengunjung dan berbincang dengan 3 orang laki-laki dewasa. Sementara itu, Puji mulai menikmati hidangan yang disajikan. Namun, ia merasa bahwa cita rasa makanan itu biasa saja, bahkan kalah jauh jika dibandingkan dengan masakan ibunya di desa. Apalagi jika dibandingkan dengan masakan almarhum neneknya, rasanya seperti ada satu bahan yang kurang. Ia hanya mampu menyantap 3 sendok sebelum menghentikan makan dan meletakkan sisanya di tempat cuci piring. Tak lama kemudian, Bokir menghampirinya dan bertanya mengapa ia tidak menghabiskan makanannya. Puji menjelaskan bahwa dirinya masih merasa mual akibat perjalanan dengan bus. Bokir pun memakluminya, lalu segera mengajaknya ke bagian belakang untuk menjelaskan cara kerja. Warung itu rupanya merupakan warung tenda yang setiap malam harus dibongkar dan ditata kembali setiap pagi. Di belakang, terdapat sebuah pohon talok, dan di bawahnya terdapat dapur kecil. 5 kompor besar menyala di sana, masing-masing memanaskan panci-panci besar berisi kuah. Terdapat pula rak-rak tempat menyusun piring. Bokir lalu menjelaskan bahwa kuah untuk makanan diambil dari panci-panci besar itu. Nasi dan minuman ditangani oleh karyawan bagian depan. Ketika melayani pelanggan, karyawan ditugaskan untuk bertanya apakah nasi ingin dipisah atau dicampur. Jika ingin dipisah,
Maka kuah diambil lebih dulu di dapur belakang, lalu nasi disiapkan oleh tim depan. Jika ingin dicampur, maka nasi diambil dulu, dibawa ke dapur, lalu dituang kuahnya. Prosedurnya sederhana, tapi tetap harus dijalani dengan cekatan karena warung itu nyaris tak pernah sepi. Setelah merasa cukup memahami ritme kerja, Puji langsung mulai menjalani tugasnya. Ia tidak merasa terlalu kaget karena sebelumnya sudah cukup lama membantu Lekusno di warung pecel lele ketika masih di Jakarta. Perbedaan suasananya tidak terlalu signifikan. Hari pertamanya di tempat baru pun berhasil ia lalui dengan baik. Setelah selesai bekerja, para karyawan perempuan langsung menuju rumah kos yang letaknya tidak jauh dari lokasi. Sementara para karyawan laki-laki sibuk membongkar tenda dan perlengkapan lainnya sebelum akhirnya kembali ke kontrakan yang mereka tempati bersama Lekusno. Lokasi kontrakan mereka cukup jauh dari rumah makan. Tanpa terasa, Puji telah bekerja bersama Lekusno di Surabaya selama kurang lebih 3 bulan. Pada suatu waktu, terdengar kabar bahwa rumah makan baru milik Lekusno hampir selesai dibangun. Saat itu, setelah warung ditutup, Puji diajak oleh Lekusno untuk melihat langsung rumah makan tersebut. Selain Puji, ada pula karyawan lain bernama Lestari yang ikut dalam kunjungan tersebut. Sejak dari jalanan utama, sudah tampak bangunan besar dengan area parkir yang sangat luas. Lekusno sempat menyampaikan bahwa jika rumah makan ini sudah beroperasi, maka area parkirnya akan mampu menampung hingga 50 mobil. Ketika mereka sampai di lokasi, beberapa tukang masih terlihat sibuk menyelesaikan tahap akhir pembangunan. Lekusno kemudian mengajak mereka berkeliling ke bagian belakang bangunan. Di sana, terdapat dapur yang sangat luas, juga sebuah ruang khusus untuk tempat istirahat para karyawan. Namun, perasaan Puji saat itu terasa janggal. Ia tidak merasakan kebahagiaan atau kebanggaan meskipun sedang menyaksikan perkembangan usaha pamannya sendiri. Seharusnya sebagai keponakan, ia bisa merasa turut senang, tetapi entah mengapa yang dirasakannya saat itu hanyalah biasa saja. Ia pun tetap melangkah mengikuti arah Lekusno yang membawanya ke bagian belakang dapur, tempat di mana terdapat sebuah jalan kecil menuju sebuah ruangan lain. Rasa penasaran sempat muncul dan ia menanyakan apa ruangan yang berada di ujung belakang itu. Saat itu, Lekusno tanpa berusaha mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa ruangan itu nantinya akan dijadikan sebagai gudang. Ia pun mengajak mereka segera kembali dan mengarahkan langkah menuju bangunan utama. Konsep rumah makan ini cukup unik, di mana bagian samping-samping bangunan tidak dilengkapi kaca penutup. Hal ini memungkinkan para pengunjung yang sedang makan di dalam untuk dapat langsung melihat ke arah parkiran luar. Setelah diajak berkeliling sebentar, termasuk ke area utama dan dapur, mereka pun diantarkan kembali ke kos masing-masing, sementara Lekusno pulang ke kontrakannya. Hari yang dinantikan pun akhirnya tiba. Dengan bantuan dari temannya yang seorang pengusaha, Lekusno telah lebih dulu membuka lowongan pekerjaan untuk rumah makan barunya. Para karyawan senior seperti Bokir, Lestari, dan lainnya, secara otomatis mendapatkan posisi yang lebih baik. Hal yang sama juga berlaku untuk Puji. Di rumah makan baru itu, Puji mendapatkan tugas untuk mengawasi bagian dapur, memantau kerja karyawan serta sesekali menyusun anggaran belanja untuk kebutuhan produksi harian. Sementara itu, Lestari bertugas di bagian kasir. Segala sesuatu berjalan normal. Mayoritas pelanggan yang datang adalah pelanggan lama yang sudah mengenal Lekusno sejak masih membuka warung makan pinggir jalan. Seiring pindahnya lokasi ke rumah makan yang lebih besar, usaha Lekusno berkembang dengan sangat pesat. Bahkan, Puji sendiri tidak menyangka bahwa dari hanya bekerja bersama beberapa orang, kini ia harus memimpin sekitar 15 orang di bagian dapur. Rasa lelah hampir setiap hari menggelayutinya, karena nyaris tidak ada waktu untuk beristirahat. Kesibukan yang tak pernah reda membuat Puji bahkan sampai melupakan gawainya. Jika dulu saat masih bekerja di warung kecil Lekusno, ia masih bisa memegang ponsel, membalas pesan, atau sesekali mengunggah sesuatu di media sosial, kini semua itu tak lagi bisa ia lakukan. Waktu terus berjalan, hingga sekitar 2 bulan setelah rumah makan beroperasi, pada suatu malam kondisi tubuh Puji mulai melemah.
Ia merasa sangat kelelahan. Apalagi sehari sebelumnya rumah makan tersebut mengadakan acara reuni SMP yang dihadiri tamu-tamu berusia sekitar 40-an. Yang membuat pekerjaan semakin berat adalah banyaknya anak kecil yang dibawa oleh para tamu. Anak-anak itu berlarian ke sana kemari, menumpahkan minuman, bahkan sempat ada yang muntah di meja makan. Salah satu insiden yang cukup menyita perhatian adalah ketika seorang anak tercebur ke dalam kolam. Hari itu benar-benar melelahkan bagi seluruh karyawan. Malam berikutnya, sekitar pukul 7 malam, kondisi Puji mulai drop. Ia sempat menyampaikan kepada salah satu karyawan dapur bernama Dian bahwa dirinya ingin beristirahat sejenak karena merasa tubuhnya sangat lemah. Dian, yang memang cukup dekat dengan Puji sejak bekerja di rumah makan itu, langsung menyarankan agar Puji tidak memaksakan diri. Ia bahkan menawarkan membuatkan teh dan menanyakan apakah Puji sudah makan serta apakah membutuhkan obat. Dian pun segera mencari tempat istirahat yang layak untuk Puji. Ruangan istirahat yang biasa digunakan ternyata sedang penuh dengan barang, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan. Akhirnya, Dian menyarankan agar Puji beristirahat di bagian belakang saja, karena udaranya sejuk dan cukup tenang. Puji sempat menanyakan lokasi yang dimaksud, dan setelah mengetahui bahwa tempat itu berada di belakang dapur, ia pun menyetujuinya. Dian mengantarkan Puji ke sana. Saat mereka berjalan menuju ke belakang, pandangan mata Puji mulai kabur, dan langkah kakinya pun semakin lemah. Setelah sampai di tempat tersebut, Dian segera menyiapkan alas tidur dari beberapa kardus bekas yang masih bersih. Puji kemudian berbaring di atasnya, dan setelah itu kesadarannya mulai menghilang. Ia tidak lagi mengingat apapun, tidak tahu apakah dirinya tertidur atau pingsan. Sementara itu, menurut cerita Dian, setelah mengantar Puji ke ruangan belakang, ia mengira bahwa Puji sudah tertidur. Maka ia pun segera kembali ke dapur, karena pekerjaannya masih menumpuk. Kesibukannya membuatnya tak sempat lagi membuatkan teh untuk Puji. Sekitar pukul 10 malam, ketika pengunjung mulai berkurang, Dian mulai bersiap-siap untuk pulang. Dalam kesibukan itu, ia benar-benar lupa bahwa Puji masih berada di ruang belakang. Sampai akhirnya sekitar pukul 10:30 malam, semua karyawan telah pulang, termasuk Dian yang tinggal di kos-kosan berbeda dari tempat tinggal Puji. Setibanya di kos, ia hanya sempat mencuci tangan dan kaki lalu langsung beristirahat, tanpa sedikit pun mengingat keberadaan Puji. Sementara itu, Puji masih tidak sadarkan diri hingga pukul 11 malam. Ia tidak tahu apakah ia tertidur atau pingsan. Baru sekitar pukul 1 dini hari, ia mulai terbangun. Kakinya terasa gatal dan perih, dipenuhi oleh bekas gigitan nyamuk. Daerah tempat ia tidur memang masih berdekatan dengan lahan kosong dan semak belukar, sehingga wajar jika banyak nyamuk besar yang mengerubungi. Setelah terbangun, ia sempat kebingungan karena tidak langsung menyadari di mana dirinya berada. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya ingat bahwa sebelumnya ia diantar oleh Dian untuk beristirahat di tempat itu. Ia pun segera bangkit dan keluar dari ruangan. Barang-barangnya termasuk ponsel dan tas berada di dalam loker karyawan, sehingga ia tidak mengetahui waktu saat itu. Saat berjalan keluar, suasana begitu sepi. Tidak ada satupun lampu yang menyala, kecuali di area parkiran yang masih diterangi oleh pos penjagaan. Ia melangkah ke arah dapur dan menuju ke loker. Setelah mengambil tas dan melihat layar ponselnya, barulah ia mengetahui bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Rasa kaget langsung menghampirinya. Ketika hendak keluar dari area loker dan melewati dapur, dari arah kanan pandangannya menangkap bayangan seseorang yang sedang berjalan. Ia tidak merasa takut, karena menyangka bahwa sosok itu adalah Pak Toh, penjaga keamanan rumah makan. Ia pun menyusul ke arah belakang dan memanggil Pak Toh, meminta diantarkan ke depan karena merasa takut berjalan sendirian. Namun, tidak ada respons. Ia terus berjalan ke arah belakang, menyusuri arah ruangan tempat ia tadi beristirahat sambil terus memanggil nama Pak Toh. Ia masih yakin bahwa bayangan tadi adalah penjaga malam yang sedang melakukan pemeriksaan rutin. Namun, saat tiba di ruangan tersebut, tak ada siapapun di sana.
Yang tersisa hanyalah tumpukan kardus bekas yang tadi digunakan sebagai alas tidur. Suasana menjadi sunyi dan semakin membuat bulu kuduk meremang. Pada malam itu, suasana di rumah makan mulai terasa ganjil ketika Puji merasakan adanya hawa yang tak biasa. Meski bulu kuduknya mulai berdiri, rasa penasarannya tetap lebih kuat. Ia merasa yakin bahwa tadi ada sosok yang melintas menuju ke arah belakang, maka ia pun memutuskan untuk mengikuti arah gerak tersebut. Di area belakang itu, terdapat sebuah ruangan lain yang ternyata tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Rasa curiga mulai muncul dalam benaknya. Sebagai keponakan dari pemilik rumah makan, Puji merasa memiliki tanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tempat itu. Pikiran-pikiran aneh sempat muncul dalam benaknya, termasuk kemungkinan bahwa penjaga malam, Pak Toh, sedang melakukan hal-hal yang mencurigakan di dalam ruangan tersebut. Untuk memastikannya, Puji mengambil sebuah kursi dari ruangan sebelah, lalu menaruhnya tepat di depan pintu yang terkunci tadi. Ia kemudian naik ke atas kursi itu dan mencoba mengintip dari ventilasi di atas. Namun, ia hanya mendapati bahwa ruangan itu ternyata kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Puji mencoba memanggil-manggil nama Pak Toh, namun tak ada jawaban yang terdengar. Ia pun mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fitur senter, lalu mengarahkan cahaya itu ke dalam ruangan. Pemandangan di dalam cukup aneh. Sebuah meja dan kursi tampak tertata, sementara di lantai tergelar selembar kain putih yang dipenuhi dengan taburan bunga. Bunga-bunga itu bukan sembarang bunga, melainkan jenis bunga 7 rupa yang biasa digunakan dalam ritual ziarah kubur. Rasa penasaran Puji semakin menjadi-jadi. Ia mengarahkan cahaya senternya ke sudut-sudut ruangan. Di sana, terlihat rak-rak buku yang berjumlah 4 tingkat, namun bukan buku yang mengisi rak tersebut. Di dalamnya, tampak sejumlah tanaman yang diletakkan di pot kecil. Saat tengah memeriksa area itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang membuat Puji tersentak kaget hingga nyaris terjatuh dari kursi. Suasana makin menyeramkan ketika terdengar suara tawa seorang perempuan, tawa yang begitu jelas terdengar seolah mengejek ketakutannya. Rasa takut akhirnya mengalahkan rasa penasaran. Puji berlari tunggang langgang tanpa lagi peduli arah. Ia langsung menuju ke bagian depan rumah makan, tempat di mana pos jaga berada. Di sana, terlihat Pak Toh yang tengah santai memainkan ponsel sambil menyenandungkan lagu dangdut dari speaker mini miliknya. Melihat Puji yang panik sambil memanggil namanya, Pak Toh sontak berdiri dan menghampiri. Pak Toh terkejut melihat Puji dalam keadaan kacau. Ia menuntunnya ke pos jaga, lalu menawarkan air minum. Namun, Puji menolak dengan halus. Nafasnya yang belum teratur membuatnya memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, barulah Puji menceritakan semuanya. Ia mengaku awalnya hanya merasa tidak enak badan, lalu memilih tidur di belakang dan tak menyangka akan tertidur hingga larut malam. Ia juga menjelaskan bahwa ia sempat menyangka sosok yang lewat tadi adalah Pak Toh. Pak Toh mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar cerita itu, ia menyarankan agar Puji pulang ke kos. Namun karena dirinya tidak bisa meninggalkan pos jaga, ia menawarkan motornya untuk dipakai Puji pulang. Puji pun menyanggupi dan meminjam motor itu. Untungnya, jarak kos Puji dari rumah makan tidak begitu jauh. Ia pun kembali ke kos lamanya malam itu. Setibanya di kamar, tanpa sempat mencuci tangan atau kaki, Puji langsung rebah di atas kasur. Waktu saat itu telah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Tak lama setelah terlelap, ia mulai bermimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam tidurnya, ia merasa masih berada di ruang belakang rumah makan. Dari ruangan sebelah, terdengar suara gaduh seperti orang sedang memindahkan barang, suara kursi diseret, hingga suara benda yang dibanting. Karena penasaran, dalam mimpi itu Puji bangun dan melihat ke ruangan tersebut. Di sana, tampak sosok menyeramkan berdiri memandang ke arahnya. Meski menyerupai manusia, penampilannya jauh dari wajar. Sosok itu tampak tua,
menyerupai nenek-nenek dengan kulit keriput kasar seperti ditumbuhi kerikil kecil. Wajahnya terlihat marah. Ketika membuka mulutnya, deretan gigi tajam tampak jelas, membuat Puji berusaha keras untuk lari. Namun seperti halnya mimpi buruk pada umumnya, tubuhnya terasa berat dan tak mampu bergerak. Hingga akhirnya sosok itu menggigit bahu Puji. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit dan menangis. Teriakan itu menyadarkannya dari tidur. Ketika bangun, ia mendapati bahunya terasa perih. Betapa kagetnya ia ketika melihat bekas gigitan di sana, lengkap dengan luka berdarah layaknya digigit manusia. Waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi, menjelang waktu subuh. Ketakutan yang ia rasakan mendorongnya untuk segera menelepon orang tuanya. Ketika ibunya mengangkat telepon, Puji hanya bisa menangis. Butuh beberapa menit hingga ia mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyampaikan ketakutannya dan meminta agar bisa pulang ke desa. Setelah berbicara dengan ibunya, giliran sang ayah yang bicara melalui sambungan telepon. Sang ayah langsung menawarkan untuk menjemput Puji agar segera pulang ke desa. Namun, Puji menolak dijemput. Ia berjanji akan pulang sendiri dan meminta agar ayahnya menunggunya di terminal. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Puji tak bisa lagi tidur. Ia hanya menanti waktu subuh tiba. Setelah salat, ia sempat beristirahat sejenak. Untuk berjaga-jaga agar tidak kebablasan, ia memasang alarm. Ia masih harus mengembalikan motor milik Pak Toh sebelum pukul 7 pagi. Namun, tak lama setelah tidur, Puji merasa matanya terbuka dan menyadari sesuatu telah memasuki kamarnya. Sosok yang dilihatnya dalam mimpi, kini muncul secara nyata di hadapannya. Sosok itu berdiri memperlihatkan gigi taringnya, rambutnya awut-awutan, wajahnya dipenuhi kulit kasar seperti batu kerikil, dan tubuhnya diselimuti jubah lusuh. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan gigi yang digesek-gesekan seperti ingin menakut-nakuti. Puji tak bisa bergerak maupun berteriak. Ketika sosok itu semakin dekat, ia bahkan bisa mendengar dengan jelas suara napasnya. Pada titik itu, Puji benar-benar pasrah. Ia merasa bahwa tubuhnya akan digigit lagi seperti dalam mimpinya. Namun tiba-tiba, di telinganya terdengar bisikan lembut seperti suara ayahnya yang menyuruhnya untuk melafalkan takbir. Dengan sisa tenaga dan ketakutan yang memuncak, Puji berteriak menyebut nama Tuhan, dan seketika sosok menyeramkan itu lenyap. Puji terbangun sepenuhnya, namun tubuhnya masih kaku dan berkeringat deras. Ia bergegas mengemasi barang-barangnya, tak peduli jika harus meninggalkan sebagian barang di kos. Ia hanya ingin segera kembali ke desa. Pagi itu, ia kembali ke rumah makan dengan motor milik Pak Toh. Suasana masih sepi karena para karyawan belum datang. Pak Toh sudah menunggunya di pos jaga. Rekan jaga berikutnya, Pak Ion, juga telah berada di sana. Pak Toh memberitahukan bahwa tadi pagi ia dihubungi oleh ayah Puji, yang merupakan Lek Kusno. Ayahnya mencari-cari keberadaan Puji karena khawatir. Ketika Puji memeriksa ponselnya, ia baru sadar bahwa ada banyak panggilan tak terjawab dari Lek Kusno. Puji segera menelepon balik. Dalam sambungan itu, Lek Kusno mengungkapkan kekhawatirannya. Rupanya, sang ayah telah menghubunginya dan sempat marah-marah karena tidak mengetahui keberadaan Puji. Lek Kusno juga heran mengapa Puji memilih tidur di ruang belakang dan tidak pulang ke kos. Puji tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menyampaikan bahwa hari itu ia ingin pulang dan beristirahat di desa. Ia juga belum bisa memastikan apakah akan kembali ke Surabaya. Mendengar hal itu, Lek Kusno menyampaikan agar Puji mampir ke kontrakan untuk mengambil gajinya terlebih dahulu, karena uang tersebut bisa digunakan sebagai bekal perjalanan pulang. Puji menuruti permintaan Lek Kusno untuk mampir sejenak ke kontrakan sebelum pulang. Di sana, ia diminta menunggu sebentar, dan dengan perasaan yang campur aduk, ia sudah bisa menebak bahwa Lek Kusno akan menyampaikan sesuatu. Tak lama kemudian, pria parubaya itu muncul dengan celana pendek, membawa segelas kopi dan sebatang rokok.
Duduk di hadapannya, Lekusno langsung melontarkan banyak pertanyaan dan keluhan. Ia mempertanyakan alasan keponakannya bisa tidur di ruangan belakang yang bahkan petugas keamanan seperti Pak Toh dan Pak Yon tak berani mendekatinya. Dengan nada yang setengah menyalahkan, ia juga mengeluhkan kemarahan ayah Puji yang dianggapnya menyudutkan dirinya seolah tidak peduli pada keselamatan Puji. Lekusno lalu menyarankan agar Puji tak perlu pulang ke desa. Menurutnya, semua masalah ini muncul hanya karena insiden kecil, yaitu Puji yang tertidur di ruang belakang. Ia meyakinkan bahwa selama ini pekerjaan Puji lancar, rekan kerja pun baik, dan gaji pun cukup besar. Bahkan Puji tidak perlu membayar kos karena semuanya sudah ditanggung oleh dirinya. Ia juga menambahkan bahwa posisi Puji sudah cukup nyaman sebagai keponakan pemilik usaha, dan belum tentu ia akan mendapatkan kenyamanan serupa jika bekerja di tempat lain. Ia menyarankan agar Puji istirahat di kosari itu dan tidak usah bekerja, sementara tugasnya akan digantikan oleh Dian. Besoknya barulah ia bekerja seperti biasa. Mendengar semua itu, Puji seakan kehilangan daya untuk membantah. Seperti ada kekuatan yang membungkamnya. Ia merasa seperti terhipnotis dan tak mampu mengatakan apapun. Padahal ia memiliki banyak hal yang ingin disampaikan, terutama mengenai keanehan yang ia lihat sendiri di ruang belakang. Namun, semuanya terkubur begitu saja, dan tanpa perlawanan, Puji memilih kembali ke kos untuk beristirahat. Setelah sampai di kamar, ia membersihkan diri sambil berpikir. Ada kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Mengapa dirinya begitu pasrah di depan Lekusno padahal ia memiliki bukti nyata bahwa ada sesuatu yang ganjil di ruang belakang? Pikirannya melayang pada ucapan ibunya dulu yang menyebut bahwa setiap kali Lekusno membuka usaha baru, pasti ada ritual khusus yang dilakukan. Ibunya pernah menyebut bahwa Lekusno memiliki guru spiritual yang diam-diam selalu terlibat dalam keputusan besar dalam hidupnya, termasuk lokasi usaha dan strategi berkembang. Guru itu sesungguhnya adalah seorang dukun yang keberadaannya tidak diketahui banyak orang. Puji mulai yakin bahwa ruangan belakang di rumah makan itu merupakan bagian dari arahan spiritual sang dukun. Keyakinan itu semakin menguat ketika siang harinya, ayahnya menelepon menanyakan mengapa ia tidak jadi pulang. Nada ayahnya terdengar penuh kecurigaan dan kekhawatiran. Ia bahkan sempat menanyakan apakah Puji diancam oleh pamannya. Puji menjawab bahwa menurut Lekusno, ruangan belakang memang angker dan tidak ada yang berani masuk ke sana. Makanya ketika ia tertidur di sana, ia mengalami gangguan. Namun jawaban itu tidak membuat sang ayah tenang. Ia justru menegaskan bahwa keangkeran itu diciptakan sendiri oleh Lekusno karena tempat itu memang menjadi sarang dari sesuatu yang sengaja dipelihara demi kelancaran usahanya. Setelah obrolan itu berakhir, Puji hanya diam. Tak banyak yang bisa ia katakan. Menjelang sore, setelah makan, ia meminum obat tidur agar bisa beristirahat dengan tenang. Usahanya berhasil, ia pun terlelap dan baru terbangun sekitar pukul 9 malam. Ketika bangun, rasa lapar mendorongnya menuju dapur. Kos tempat tinggalnya terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 terdapat 7 kamar, 3 kamar mandi, dan 1 dapur. Lantai atas memiliki 9 kamar, 3 toilet, dan 1 dapur juga. Saat tiba di dapur, ia melihat seorang penghuni kos tengah memasak. Karena merasa tidak enak untuk langsung bergabung, Puji memilih ke toilet lebih dulu, menunggu penghuni itu selesai. Namun, ketika ia kembali ke dapur, perempuan itu masih ada di sana. Puji sebenarnya tidak mengenal perempuan itu karena aktivitas para penghuni kos sangat berbeda waktunya. Ada yang kuliah dari pagi sampai sore, sementara Puji sendiri bekerja dari pagi hingga malam, membuat interaksi antar penghuni menjadi sangat jarang. Ia menyapa, tetapi perempuan itu tidak menjawab. Perempuan tersebut mengenakan daster bermotif bunga warna merah gelap, rambutnya panjang sampai pinggang, dan sejak tadi hanya menunduk diam. Puji mencoba mengajaknya bicara sekali lagi, namun tetap tidak mendapat respons. Karena merasa percuma, ia pun mulai merebus mie instan yang ingin dimakannya, berusaha tak memedulikan perempuan itu. Meski mencoba cuek,
Rasa penasaran muncul karena perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Saat Puji berdiri menghadap kompor, dari sudut matanya ia merasa perempuan itu menoleh ke arahnya. Ketika ia refleks menoleh untuk memastikan, sosok itu sudah tidak ada. Panik mulai merayap. Ia segera mematikan kompor dan membawa mie yang belum sempat disantap ke kamar. Di kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat, merasakan bulu kuduknya berdiri. Meskipun masih merasa merinding, ia tetap mengaduk mie dan menyantapnya. Setelah makan, ia menelepon Dian. Temannya itu meminta maaf karena telah lupa membangunkan Puji kemarin. Ia menjelaskan bahwa hari itu Lekusno marah besar dan memberi peringatan keras bahwa siapapun yang ketahuan masuk ke ruang belakang, meski tidak melakukan apa-apa, akan dikenakan potongan gaji. Bahkan, jika ketahuan 2 kali, maka akan langsung dikeluarkan dari pekerjaan. Dian mengatakan bahwa sejak pagi Lekusno tidak henti-hentinya menegur anak-anak. Puji menjawab bahwa ia akan masuk kerja seperti biasa keesokan harinya. Setelah menutup telepon, rasa kantuk menyerangnya. Ia pun tertidur kembali. Dalam tidurnya, ia bermimpi sedang berada di rumah makan Lekusno. Tempat itu ramai seperti biasa menjelang maghrib. Anak-anak pengunjung berlarian ke sana kemari, beberapa bermain di kolam ikan. 2 anak kecil berusia sekitar 5 tahun terlihat menangis sambil menunjuk ke arah dapur. Puji mencoba menenangkan mereka dan mengajak mereka menjauh dari area berbahaya. Namun kedua anak itu tetap menunjuk ke arah yang sama. Ketika ia menoleh ke arah dapur, sosok nenek tua yang selama ini menghantui pikirannya kembali muncul. Berdiri di samping panci besar, nenek itu menatap tajam ke arahnya, seolah ingin menantang dan memperlihatkan keberadaannya secara terang-terangan. Ketakutan menyergap. Puji merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat ke sekeliling, anak-anak yang tadi berada di sisinya tiba-tiba telah lenyap. Rumah makan yang semula ramai kini berubah menjadi sepi senyap. Hanya dirinya dan sosok nenek tua itu yang tersisa. Puji tidak mampu lagi melangkah, tubuhnya hanya terpaku di tempat, sementara sosok nenek itu perlahan berjalan mendekat ke arahnya. Sosok itu mulai memperlihatkan deretan gigi-giginya yang runcing, seakan siap kembali menggigit tubuh Puji. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Rasa perih akibat bekas gigitan di pundaknya belum juga hilang, dan kini ia merasa ancaman itu akan kembali terjadi. Ia mencoba melafalkan kalimat zikir, tetapi tidak satu kata pun berhasil keluar dari mulutnya. Dengan usaha keras, ia mulai membaca surat pendek dari Al-Quran. Namun ketika masih dalam lafaz basmalah, sosok nenek tersebut langsung mendekat, mengerang dengan suara yang mengintimidasi, seakan tidak terima dengan lantunan doa dari Puji. Rasa sakit mendadak muncul saat lengan Puji digigit. Ia pun menjerit dalam mimpi dan air mata membasahi wajahnya. Saat terbangun, tangannya terasa sangat perih, meskipun tidak terlihat adanya bekas gigitan seperti sebelumnya. Kali ini, tidak ada tanda yang tertinggal di kulitnya, tetapi rasa sakit dan ketakutan tetap melekat dalam ingatannya. Ia menoleh ke jam dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dalam keadaan panik dan gemetar, ia mencoba menghubungi ayahnya, tetapi panggilan itu tidak diangkat. Ia juga mencoba menelepon ibunya, namun hasilnya sama. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi Puji, karena peristiwa tersebut tak ia ceritakan kepada siapapun. Hari-hari berlalu, dan Puji tetap memilih untuk bertahan bekerja di rumah makan milik Lekusno. Ia menutup mata dari semua kejadian aneh yang pernah ia alami. Berkali-kali sang ayah menanyakan kabarnya, apakah masih ada hal-hal janggal yang terjadi. Namun Puji selalu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, karena ia tidak ingin orang tuanya kembali merasa cemas. Waktu terus berjalan, hingga 8 bulan setelah rumah makan itu berdiri. Jumlah pengunjung semakin meningkat, dan di saat yang bersamaan, kondisi kesehatan Lekusno mulai menurun drastis. Selama seminggu penuh, ia tak terlihat di rumah makan. Ketika akhirnya datang, penampilannya berubah mencolok. Ia mengenakan jaket, masker,
topi, dan bahkan sarung tangan, membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai penyakit yang dideritanya. Kehadirannya pun hanya sebentar, sekadar berkeliling, lalu kembali pergi. Karyawan mulai penasaran dan menganggap bahwa Puji pasti mengetahui keadaan sebenarnya, mengingat ia adalah keponakan dari Lek Kusno. Namun kenyataannya, Puji sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia sempat bertanya pada ayah dan ibunya, namun mereka pun tidak memiliki jawaban. Kondisi Lek Kusno terus memburuk. Ia sempat dirawat di rumah sakit selama sekitar 10 hari. Selama masa perawatan, Puji hampir setiap hari menjenguknya. Keluarga dari pihak ayah Puji pun secara bergantian menjaga beliau. Di tengah-tengah kekhawatiran itu, mulai muncul kabar simpang siur mengenai penyakit yang diderita Lek Kusno. Ada yang mengatakan bahwa beliau menderita penyakit kelamin, dan beberapa hari kemudian muncul dugaan bahwa ia mengidap kusta. Kulitnya tampak menebal, tangan dan kakinya lemas, dan tubuhnya sulit digerakkan. Bahkan di wajahnya muncul semacam benjolan kecil menyerupai kerikil. Melihat perubahan fisik pada wajah pamannya itu, Puji tiba-tiba merinding. Sosok yang ia lihat di rumah makan, nenek-nenek menyeramkan yang dulu pernah menggigitnya, memiliki kemiripan luar biasa dengan wajah Lek Kusno saat itu. Salah satu paman Puji, adik bungsu dari ayahnya, kemudian mengambil inisiatif untuk memanggil seorang paranormal ke rumah sakit. Paranormal tersebut datang setiap malam untuk melakukan ritual di kamar Lek Kusno, yang saat itu berada di ruang perawatan khusus. Ruangan itu pun selalu dipenuhi dengan asap kemenyan setiap kali proses ritual dilakukan. Namun setelah 1 minggu menjalani usaha pengobatan secara gaib, sang paranormal akhirnya menyatakan tidak sanggup melanjutkan. Menurutnya, ada energi besar yang menghalangi pengobatan, dan energi itu justru berasal dari diri Lek Kusno sendiri. Semua anggota keluarga dibuat bingung. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan oleh Lek Kusno sampai-sampai menyebabkan kesembuhannya terhambat oleh kekuatan supranatural. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar paranormal tersebut ke rumahnya di sebuah kota di Jawa Tengah, sang paranormal akhirnya menceritakan segalanya kepada paman Puji. Ia menjelaskan bahwa Lek Kusno telah menjalin ikatan gaib dengan bangsa lelembut. Ia menjalani ritual pesugihan, di mana syarat utama keberhasilannya adalah dengan memperistri makhluk halus. Dalam penglihatan supranatural, sosok istri gaib itu tampak begitu cantik, anggun, berambut panjang, dan tubuhnya harum semerbak. Namun kenyataan dari wujud aslinya sangat berbeda. Sosok tersebut adalah nenek-nenek renta dengan wajah rusak dan gigi tajam. Baunya busuk menyengat, seperti bau bangkai. Syarat dari ikatan gaib tersebut menuntut Lek Kusno untuk melayani istrinya setiap malam Rabu, 2 minggu sekali. Ketika ia mulai enggan memenuhi kewajiban tersebut, sang istri lelembut pun marah dan menularkan penyakit aneh kepadanya sebagai bentuk hukuman. Paranormal itu memastikan bahwa Lek Kusno tidak akan bertahan lama. Penjelasan tersebut mengejutkan seluruh keluarga. Puji pun merasa keyakinannya semakin kuat, bahwa sosok nenek yang selama ini menerornya adalah istri gaib dari pamannya sendiri. Sekitar 10 hari sejak dirawat, Lek Kusno dipindahkan ke ruang ICU. 5 jam kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Proses pemakaman berjalan lancar, meskipun terdapat satu peristiwa aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ketika jenazah dimandikan, dari bagian kelaminnya terus-menerus keluar cairan berwarna kekuningan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Fenomena ini berlangsung cukup lama, sekitar 5 menit, sebelum akhirnya cairan tersebut berhenti keluar. Setelah dimakamkan, rumah makan milik Lek Kusno kemudian dijual kepada seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang merupakan rekannya sendiri. Bagian warisan dari Lek Kusno dibagikan kepada anak-anaknya melalui mantan istrinya. Sisa harta yang ada disimpan sebagai tabungan untuk keluarga.